Soeharto Presiden Indonesia kedua. Kita akan mulai dari asal-usul, masa kejayaan, hingga runtuhnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia, paling terlama dan berpengaruh dalam sejarah. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di sebuah desa kecil bernama Kemusu Argamulya, Yogyakarta, saat itu wilayah Karesidenan Surakarta. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani bernama Kertosudiro, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Masa kecilnya penuh kesederhanaan, sering berpindah-pindah mengikuti pekerjaan ayahnya. Pada usia muda, Soeharto menunjukkan sifat pendiam, tenang, dan pekerja keras. Ia hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah rakyat, setara SD saat ini, namun memiliki disiplin tinggi. Karier militernya dimulai ketika ia bergabung dengan KNIL, Tentara Hindia Belanda, pada masa penjajahan Belanda, meskipun hanya sebentar. Ketika Jepang masuk, Soeharto bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, organisasi militer bentukan Jepang, dan mendapatkan pelatihan militer yang kelak menjadi bekal kepemimpinannya. Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan nama Tien Soeharto. Ibu Tien dikenal anggun, setia, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan politik serta sosial Soeharto. Keduanya memiliki 6 orang anak: Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmodjo, Mucidi Harjo Judanto, Siti Hediati Haryadi, dan Hutomo Mandala Putra. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soeharto langsung aktif dalam Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI. Ia terkenal karena keberhasilannya memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang menjadi simbol eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Pasca kemerdekaan, Soeharto meniti karier militer dengan cepat hingga berpangkat mayor jenderal. Ketika gerakan 30 September, G30S Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, meletus pada 1965, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih komando pasukan. Ia menuduh PKI sebagai dalang kudeta dan berhasil membubarkan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi awal dari kejatuhan Presiden Soekarno. Pada 11 Maret 1966, Soeharto menerima surat perintah 11 Maret, Super Semar, yang memberinya wewenang untuk memulihkan keamanan. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan beralih ke tangannya, hingga akhirnya pada 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden dan resmi menjadi Presiden kedua Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Era kepemimpinannya dikenal sebagai Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Beberapa pencapaian besar Soeharto antara lain: pertumbuhan ekonomi pesat. Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984 dan mendapat pengakuan dari FAO. Pembangunan infrastruktur, jalan raya, waduk, bendungan, sekolah, dan rumah sakit dibangun secara masif. Stabilitas politik, pemerintahannya menekan konflik internal dan menjaga keamanan dengan kekuatan militer. Program keluarga berencana dianggap berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Masyarakat pada masa itu mengenal semboyan pembangunan 5 tahun, Repelita, dan Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan. Namun, keberhasilan itu disertai dengan pemerintahan yang otoriter. Kebebasan pers dibatasi, oposisi dibungkam, dan korupsi, kolusi, serta nepotisme, KKN, merajalela, terutama di lingkaran keluarga cendana. Runtuhnya kekuasaan krisis ekonomi Asia pada 1997 sampai 1998 menghantam Indonesia. Rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat menderita. Ketidakpuasan rakyat memuncak dengan demonstrasi besar-besaran yang dipimpin mahasiswa di berbagai kota. Peristiwa tragedi Trisakti, Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak, memicu kerusuhan hebat di Jakarta. Di tengah tekanan rakyat, parlemen, dan militer, akhirnya Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kekuasaan diserahkan kepada B.J. Habibie. Pasca lengser, Soeharto lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga, jarang tampil di depan publik. Ia wafat pada 27 Januari 2008 di usia 86 tahun dan dimakamkan di Astana Giribangun, Solo. Soeharto adalah sosok yang kompleks. Pahlawan bagi sebagian orang karena membawa kemajuan ekonomi dan pembangunan, namun juga penguasa otoriter yang dituduh syarat KKN. Namun satu hal yang pasti, namanya akan selalu tertulis dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh yang pernah memimpin negeri ini.
namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton cerita dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.